Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haikal Najwan, NIM 2023 dan rekan saya. Saya Bagas Dwi Saputra, 2023 3. Baik, di sini kami uh, mendapatkan kasus 29 yaitu sistem pemadam kebakaran otomatis. Di next. Baik, untuk latar belakangnya, kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korsleting listrik, kebocoran gas, maupun adanya api terbuka. Dalam banyak kasus, penanganan kebakaran masih dilakukan secara manual, sehingga sering mengalami keterlambatan, yang memperbesar risiko kerusakan dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemadam kebakaran otomatis yang mampu melakukan deteksi dini dan pemadaman secara cepat tanpa bergantung pada intervensi manusia. Boleh di next. Oke, adapun tujuan dari sistem yang kami buat ini adalah mendeteksi kebakaran sedini mungkin, kemudian mengaktifkan pemadam kebakaran secara otomatis, kemudian memberikan peringatan atau notifikasi darurat. Boleh di next. Nah, untuk sensor yang dipakai itu ada sensor smoke, di mana sensor ini mendeteksi partikel asap hasil pembakaran, di mana perannya itu untuk deteksi awal sebelum api membesar. Kemudian dia selanjutnya ada sensor flame atau sensor api, di mana fungsinya untuk mendeteksi nyala api menggunakan cahaya infrared, yang mana dia memiliki respon yang sangat cepat terhadap api terbuka dan digunakan sebagai konfirmasi adanya api. Selanjutnya ada sensor flow atau aliran air, di mana dia fungsinya untuk mendeteksi aliran air dari pompa, kemudian memastikan pompa bekerja dengan baik dan memberikan feedback ke sistem. Selanjutnya ada sensor temperatur, di mana sensor temperatur ini mengukur kenaikan suhu ruangan, di mana jika suhu tinggi bisa menandakan potensi kebakaran. Dan yang terakhir ada sensor gas, di mana sensor ini mendeteksi gas yang mudah terbakar seperti LPG, CO, dan lain-lain, dan digunakan untuk deteksi kebocoran gas yang mana bisa mencegah kebakaran sebelum api muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tentang cara jaga sistem. Yang pertama, sistem dalam keadaan atau off. Jika on, maka indikator sistem menyala. Walaupun sebaliknya, jika off juga indikator sistem juga akan menyala menandakan jika sistem itu off. Lalu selanjutnya, jika sistem on untuk mendeteksi, maka sistem menggunakan beberapa sensor, yang dimana sensor yang digunakan sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya, untuk mendeteksi jika terdapat kebakaran, maka sensor flame aktif yang berfungsi sebagai mendeteksi api. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa itu kebakaran, maka diperlukan beberapa sensor lain, dan akhirnya sensor temperatur terdapat 2 buah, dan sensor dan sensor gas. Selanjutnya, jika di antara selain sensor film aktif, maka sensor yang lain juga harus mendeteksi bahwa dapat dikatakan jika terjadi kebakaran, maka akan mengaktifkan sebuah peringatan berupa alarm dan lampu emergensi. Selanjutnya, jika sensor tersebut aktif, maka pompa air akan aktif untuk menyemprotkan api secara otomatis. Selanjutnya, pompa akan memberikan peringatan jika air yang digunakan sudah mulai habis dan sudah benar-benar habis. Selanjutnya, jika pompa akan aktif terus hingga sampai sensor untuk mendeteksi kebakaran tidak mendeteksi atau aktif kembali. Berikut ladder diagram, dan ini merupakan HMI dari sistem untuk pencegahan kebakaran. Mungkin nanti akan ada penjelasan ladder diagram dan HMI. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ladder diagramnya. Pertama, jika sistem itu aktif, maka untuk PB start itu diaktifkan atau berliga 1. Maka indikator bahwa sistem itu aktif. Lalu selanjutnya kita jelaskan akan pada yang kedua, yaitu di mana jika sensor flame yang sebagai mendeteksi bahwa ada api aktif, maka untuk pompa air, alarm emergensi, dan lampu emergensi masih belum aktif. Namun ada beberapa lagi untuk memastikan bahwa benar-benar terjadi kebakaran, yaitu terdapat ada sensor temperatur, smoke, gas, dan temperatur 2, dan smoke 2.
Baik, mungkin kita bisa coba dari salah satu sensor bahwa memastikan bahwa terdapat kebakaran. Kita gunakan temperantur 1. Baik, maka pada ladder ini menghasilkan bahwa alarm dan emergensi lampu menyala. Namun pada pompa airnya itu belum menyala. Jadi kita diperlukan untuk mengisi nilai yang ada di pompa air. Jadi untuk mengisi banyaknya air yang terdapat yang dalam penyimpanannya. Nah, sudah kita isi bahwa pompa air akan aktif. Jadi menandakan bahwa terjadi kebakaran dan pompa air sudah dapat menyala dan akan menyemprotkan secara otomatis. Dan untuk notifikasi atau peringatannya sudah ada, yaitu berupa alarm emergensi dan lampu emergensi. Selanjutnya, jika nilai penyimpanan air itu sudah mendekati rendah atau sudah habis, maka nanti bakalan ada indikatornya. Misalkan kita berikan 5, 10, maka menandakan bahwa untuk peringatan aliran air mulai rendah atau sudah berkurang. Selanjutnya, jika kita berikan nilai 5, menandakan bahwa nilai debit air itu masih mulai rendah. Jika kita berikan 1 atau 4, maka kita aliran air tersebut itu sudah rendah atau tidak ada. Selanjutnya, untuk mengaktifkan bahwasannya pompa itu berjalan, maka ada delay untuk memompa air kembali. Setelah itu, jika sudah benar-benar api sudah terpadamkan dan sensornya sudah tidak aktif kembali, maka alarm dan indikator atau peringatannya sudah mati. Mungkin itu saja penjelasan dari diagram. Mungkin setelah ini akan jelaskan untuk penjelasan AMI oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk penjelasan HMI di sini dapat dilihat bahwasanya kita perlu menyalakan sistem dulu dengan menggunakan saklar. Selanjutnya, ketika akan terjadi kebakaran, maka kita akan melihat bahwasanya sensor akan mendeteksi adanya api terlebih dahulu. Jika sensor mendeteksi adanya api, maka sensor flame akan menyala. Kemudian, untuk memastikan bahwasanya benar-benar terjadi kebakaran, maka kita memerlukan konfirmasi dari salah satu sensor lainnya. Misalnya kita di sini menggunakan sensor smoke 1. Nah, maka alarm dan lampu emergensi akan menyala. Kemudian di sini karena air berada dari kurang dari kondisi yang kita tetapkan, maka akan membunyikan alarm air habis dan peringatan air rendah. Apabila nilai air yang berada pada penyimpanan itu lebih atau masih ada, maka pompa akan berjalan dan akan memadamkan api. Selanjutnya, pompa akan terus berjalan dan apabila nilainya kurang dari 10, sensor akan mendeteksi bahwasanya bahwasanya air dalam kondisi rendah sehingga akan muncul peringatan air rendah. Dan kemudian apabila kurang dari 5 atau 1, maka akan terdapat delay sebelum pompa dimatikan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pompa dan alarm air habis akan berbunyi menandakan bahwasanya tidak terdapat air pada tangki penyimpanan.